Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, kita insyaallah akan kembali melanjutkan kajian bedah buku rutin agar ilmu menjadi berkah, ya, agar ilmu menjadi berkah. Dan kita masih membahas di bab pertama tentang keberkahan ilmu dan masuk pada poin yang B, ya, tentang sebab-sebab ilmu menjadi berkah. Dan kita dengan kemudahan dari Allah baru menyelesaikan sebab pertama yang membuat ilmu kita menjadi berkah adalah terus berjuang untuk mendapatkan ilmu. Lalu kita pada sore ini akan masuk kepada sebab yang kedua, yaitu beradab kepada guru. Kita masuk pada pembahasan. Maka saya katakan dalam buku ini, di antara sebab mendapatkan keberkahan ilmu adalah dengan beradab kepada orang yang memiliki ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, yaitu guru, ustadz, dan istilah semisalnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan ilmunya jika orang yang memiliki ilmu tidak dia sukai, bahkan dia benci? Gimana caranya tuh? Kalau kita merasa butuh bantuan kepada si fulan karena kita sedang mengalami kesempitan hidup, misalkan kita mau minta bantuan si fulan, tapi si fulan ini adalah orang yang selalu kita gibahi, orang yang kita tidak mau memandangnya, kita tidak mau duduk bersamanya, kita tidak mau bermuamalah dengan baik dengannya. Bahkan lebih kasar dari itu, lebih bengis dari itu, kita sering menjelek-jelekannya, mencacinya dengan sifat-sifat kebencian lainnya. Bukan hanya tidak suka, kita sudah benci kepada orang tersebut, kepada si fulan ini. Kira-kira kita bakal bisa mendapatkan bantuan dari si fulan? Secara teori tidak. Kita berbicara teori umum, ya. Terlepas si fulan ini dia bisa memberikan hartanya karena Allah dan semisalnya, mungkin bisa kita dapatkan. Di luar masalah ini ada yang semisal dengan masalah ini, yaitu tentang ilmu. Kalau orang yang memiliki ilmu dan kita merasa butuh ilmu yang dimilikinya, tapi orang tersebut kita tidak sukai, bahkan kita benci, kita sering menjatuhkan kehormatannya, kita sering menjelek-jelekan namanya, kita sering membuat gosip tentang kepribadiannya, bahkan kita tidak mau duduk bersamanya. Apakah kita akan mendapatkan ilmu darinya? Apalagi yang memberikan pemahaman ilmu kepada diri kita bukan hanya semata orang yang mengajarkan ilmu, tapi yang memberikan ilmu kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika orang tersebut tetap ingin menyampaikan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada kita, meskipun dia tahu kita tuh sering menjatuhkannya, menjelek-jelekannya, membencinya, belum tentu ilmu yang kita dapatkan berkah. Karena Allah jadikan ilmu itu tidak berkah. Tapi lain cerita, ketika kita suka, kita sayang, kita perhatian kepada orang yang memiliki ilmu, lalu orang tersebut mau mengajarkan ilmunya kepada kita, insya Allah jalinan muamalah tersebut akan menjadi sebab ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, karena dia mengajarkannya dengan suka hati.
Kita saja kalau disikapi dengan demikian, kita tidak mau. Kamu ini gak tahu diri. Kemarin bilang saya tuh begini-begini ke masyarakat. Sekarang kamu datang minta bantuan. Kamu gak ngaca. Terkadang kita melakukan hal semisal itu kepada orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Sadari masalah itu agar kita juga bisa menyikapi orang lain dengan bijak. Kalau kita tidak suka disikapi dengan perbuatan semisal itu, maka kita tidak boleh menyikapi orang lain dengan perbuatan semisal itu. Kita lanjutnya. Kita lanjutkan. Secara logis, ya, ketika kita merasa suka dan cinta kepada seseorang, lalu dia hadir di hadapan Anda, di hadapan kita, kemungkinan apa yang akan kita rasakan? Pasti senang, bahagia. Dan ketika dia ada di hadapan kita, maka kita pun akan memasang telinga kita untuk menyimak ucapannya, meskipun dia belum berucap. Meskipun dia belum bicara, tapi kita sudah pasang telinga kita untuk menyimak sesuatu yang akan disampaikannya. Sebaliknya, jika kita merasa tidak suka dan benci kepada seseorang, lalu dia hadir di hadapan kita, kemungkinan apa yang akan kita rasakan? Pasti kita akan merasa enak. Pasti kita akan merasa muak, risih, ya, dan berharap dia akan segera pergi. Bahkan kita merasa ingin membuang muka darinya, memalingkan wajah darinya. Tidak hanya itu, meskipun dia belum bicara, kita segera menutup telinga karena enggan mendengarkan suaranya. Rasa cinta akan memiliki sikap yang berbeda kepada orang yang dicintainya. Rasa benci juga akan memiliki sikap yang berbeda kepada orang yang dibenci. Maka ini langkah awal memahami tentang adab kepada guru, agar kita bisa benar-benar menyikapi guru dengan akhlak yang mulia, bukan dengan akhlak yang tercela. Maka sekarang, jika kita terapkan, ya, realita tadi, menyikapi orang yang disukai dengan yang tidak disukai, orang yang dicintai dengan orang yang dibenci, kita terapkan dalam proses belajar ilmu. Misalkan seorang murid terhadap gurunya, maka sangat jelas jika seorang murid ingin mendapatkan ilmu dari gurunya, hendaklah dia mencintai gurunya tersebut. Namun jika yang ada justru sebaliknya, maka bersiaplah untuk mendapatkan kerugian yang sangat besar, yakni tidak mendapatkan ilmu darinya. Di balik konsekuensi membenci, tidak menyukai orang yang memiliki ilmu, orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, adalah kita akan dijamin tidak akan mendapatkan ilmu darinya. Di balik itu ada latar belakang yang sangat dahsyat dampaknya untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, dan yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1919. Dan Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. Tersirat dari ucapannya Rasulullah SAW tersebut bahwa mereka, para ulama, orang-orang yang Allah berikan ilmu, orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, bahwa mereka para ulama, para ustadz, wajib diperlakukan sesuai dengan haknya. Akhlak serta adab yang baik merupakan kewajiban yang tidak boleh dilupakan bagi seorang murid. Di antara faktor yang membuat kita tidak termasuk golongan Rasulullah SAW adalah ketika kita tidak mau menghormati orang yang lebih tua, kita tidak mau menyayangi orang yang lebih kecil,
Di antara sebab kita tidak termasuk ke dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita tidak mau menghormati orang yang lebih tua, tidak mau menyayangi orang yang lebih muda, dan kita tidak mengerti hak orang yang berilmu di antara kita, yaitu lebih diutamakan pandangannya. Di antara bentuk tidak menghormati orang yang berilmu, tidak mendahulukan haknya orang yang berilmu, adalah kita menyamakan kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka saran saya, jika kita mendapatkan pesan, baik itu SMS ataupun WhatsApp ataupun yang semisalnya, dari beberapa orang-orang yang ada di kontak HP kita ataupun yang tidak ada di kontak HP kita, lalu dia di antara list pesannya itu ada yang dari teman, saudara, guru-guru kita, maka saran saya, dahulukan buka atau respon pesan dari guru kita, karena ini bentuk dari mengamalkan hadis ini. Karena orang yang berilmu sebaiknya diutamakan pandangannya, jangan sampai disamakan. Jangankan pandangannya deh, namanya saja kan kita tidak boleh mempermainkannya. Makanya Nabi SAW diberikan suatu himbauan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa hendaknya orang-orang di masa Nabi SAW tidak menjadikan panggilan pada Nabi itu seperti panggilan kepada sesama mereka. Gak boleh seolah-olah panggilan kepada Nabi itu sama seperti panggilan kepada teman. Itu tidak boleh, harus dibedakan. Apalagi hal-hal yang lainnya. Sekali lagi bukan karena orangnya, tapi karena ilmu yang telah dimilikinya, yang telah Allah berikan kepadanya. Ilmu yang membuat seseorang mulia, bukan wajah, bukan kedudukan, bukan harta. Mengapa kita harus menghormati seorang guru? Karena mereka telah mengajarkan dan mendidik kita dengan akhlak dan ilmu. Bahkan mereka yang sudah menjadi penerang dan penunjuk jalan kita dalam kegelapan, kebodohan, menuju jalan yang terang akan ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Maka sebab itu, seorang penuntut ilmu harus memperbaiki adabnya terhadap gurunya, memuji Allah yang telah memudahkannya dengan memberikan kepadanya orang yang mengajarkannya dari kebodohannya, menghidupkannya dari kematian hatinya, membangunkannya dari tidurnya, serta mempergunakan setiap kesempatan untuk menimba ilmu darinya. Dan hendaklah dia memperbanyak doa untuk gurunya, baik ketika ada ataupun ketika tidak ada guru tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'idhuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuh wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajidu fad'u lah." Barang siapa meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Barang siapa meminta sesuatu kepadamu karena Allah, maka penuhilah permintaannya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalaskan kebaikannya, maka doakanlah dia. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 1672, dan Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Maka pertanyaannya, adakah kebaikan yang lebih mulia daripada kebaikan ilmu? Padahal setiap kebaikan itu akan terputus, kecuali kebaikan ilmu, nasihat dan bimbingan. Maka kita harus bersyukur pada Allah. Di antara nikmat yang telah Allah berikan itu bukan hanya masalah uang, tapi ketika kita diberikan orang-orang yang di sekitar kita, mereka Allah jadikan orang-orang yang saleh, yang mau mengajarkan ilmu kepada kita, yang mau mengajak kita dalam kebaikan, yang mau mengajak kita dalam ibadah kepada Allah. Bersyukurlah, karena tidak semua orang, tidak semua makhluk Allah merasakan nikmat demikian. Ada di antara hamba Allah yang mungkin Allah berikan rezeki berupa
rumah tangga, keturunan, harta, tapi tidak diberikan teman yang saleh. Tidak diberikan orang yang bisa membimbingnya dalam menuntut ilmu. Dia tidak mendapatkan orang yang bisa mengajarkan ilmu kepadanya. Dia tidak mendapatkan sosok teman yang bisa menerangi jalan kehidupannya yang gelap dengan kebodohannya. Maka dengan kita bisa berada di lingkungan yang di sekeliling kita, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang salih, orang-orang yang dengan taufik Allah dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka bersyukurlah. Karena setiap saat kita bisa mempelajari ilmu darinya, menggali ilmu darinya, bahkan kita bisa termotivasi untuk selalu beribadah kepada Allah, menaati perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah. Karena nikmat ini sendiri dilupakan oleh kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menjadi di antara hamba-hambanya selalu bersyukur dan beribadah kepadanya dengan istiqomah. Amin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Man faraqa ad-dalila dhalla as-sabil wa la dalila illa bima jaa'a bihi Rasul." Barang siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu dia akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Miftah Daris Sa'adah, jilid 1 halaman 259. Sebab jika seorang murid berakhlak buruk kepada gurunya, maka akan menimbulkan dampak yang buruk, seperti hilangnya berkah dari ilmu yang didapat, tidak dapat mengamalkan ilmunya, atau tidak dapat menyebarkan ilmunya. Itu semua contoh dari dampak akhlak buruk seorang murid kepada gurunya. Para ulama salaf adalah suri tauladan untuk generasi setelahnya, di antaranya kita. Mereka telah memberikan contoh dalam penghormatan terhadap gurunya. Salah satu contohnya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, "Aku tidak pernah sekalipun mengutuk pintu rumah seorang dari guruku, karena Allah Ta'ala berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairun lahum, wallahu ghafurur rahim." Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 5. Ini merupakan etika yang perlu diperhatikan dan diamalkan oleh setiap penuntut ilmu, termasuk kita. Demikian besarnya jasa seorang guru kepada murid. Sungguh sangat mulia akhlak para ulama salaf, ulama terdahulu. Mereka adalah teladan umat Islam. Tidaklah mengherankan mereka menjadi ulama besar di umat ini, dan karya tulisnya masih hidup saat ini. Sungguh keberkahan ilmu mereka adalah buah dari akhlak mulia terhadap para gurunya. Salah seorang guru di suatu lembaga pendidikan bercerita tentang muridnya yang merupakan syekh atau seorang ulama besar di masjid di Madinah dan memiliki majelis ilmu di Masjid Nabawi. Gurunya ini adalah pengajar syekh tersebut ketika duduk di bangku SMP atau SMA. Suatu ketika syekh tersebut, yakni muridnya, sedang berada di majelis ilmu yang diisinya dan dikelilingi oleh padatnya para penuntut ilmu yang ingin mengambil faedah ilmu darinya. Maka sang guru dari syekh ini lewat di majelis tersebut sambil melihat ramainya orang yang hadir. Dan ternyata itu adalah majelis muridnya. Maka ketika itu syekh tersebut atau syekh yang sedang mengisi majelis ilmu ini yang merupakan murid dari guru tersebut melihat sosok orang yang melintas di majelisnya adalah ternyata guru yang dulu mengajarinya di SMP. Maka syekh ini meninggalkan majelisnya dan segera menghampiri gurunya. Lalu syekh tersebut mengucapkan salam kepada gurunya, "Assalamualaikum." Lalu merangkulnya dan berkata kepada orang-orang yang sedang hadir di majelis ilmunya, "Beliau ini adalah guruku. Beliau memiliki andil, memiliki jasa terhadap diriku karena telah mengajarkan ilmu kepadanya yang membuat dirinya sekarang Allah menjadikan seorang ulama." Jika dibandingkan
guru tersebut dengan muridnya, yakni yang kini sudah menjadi ulama, mungkin ilmu gurunya lebih sedikit darinya. Tetapi seperti itulah akhlak para ulama, menghormati gurunya dan orang-orang yang memiliki jasa kebaikan terhadap dirinya. Maka dari kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa bagaimanapun keadaan guru kita, baik mungkin kita tidak suka dengan rupanya, kita tidak suka dengan sifatnya, maka jangan pernah malu mengakui keberadaan seorang guru. Akuilah dia kalau dia pernah mengajarkan ilmu kepada kita, pernah memberikan bimbingan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, pernah menyadarkan kita dalam kesalahan. Akuilah dia sebagai guru kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menghormati guru-guru kita yang telah mengajarkan huruf hijaiyah, mulai dari alif, ba, ta, sa, dan hingga ya? Ketika kita di TPA dulu ya, taman kanak-kanak atau taman pendidikan Al-Quran, sudahkah kita menghormati dan membelah jasa kebaikan guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita cara membaca, menulis, menghitung, dan mengaji sewaktu kita kecil? Semoga kita dijauhkan dari sifat angkuh, sifat yang selalu memandang orang lain remeh, memandang diri sendiri tinggi, yang sulit untuk mengakui kebaikan orang lain, yang sulit berterima kasih kepada orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, la yazkurullaha man la yazkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi seseorang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4811. Maka jadilah manusia yang tahu diri, yang tidak mudah melupakan jasa kebaikan orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang yang tercakup dalam ungkapan menjadi kacang yang lupa dengan kulitnya. Sedikit ataupun banyak kebaikan, ilmu, nasihat, kemudahan yang kita telah dapatkan dari orang lain, akuilah semua itu berasal darinya, dan akuilah bahwa kita membutuhkannya, dan jangan lupa berterima kasihlah kepadanya agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Karena meskipun kita mengucapkan alhamdulillah setiap hari, tapi kita tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik pada kita, yang telah membantu kita, yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, maka kita tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Sebagaimana hadis yang sudah kita simak barusan. Dan terima kasih ini bukan hanya terima kasih, karena kata Nabi SAW, sebaik ucapan terima kasih adalah jazakallah khairan. Ketika kita mendapatkan kemudahan dari orang lain, kebaikan dari orang lain, maka ucapkan jazakallahu khairan. Maka itu adalah sebaik-baik kalimat ucapan terima kasih. Tapi kalau kita mau detailkan, misalkan kita mendapatkan suatu kebaikan dari orang lain apapun bentuknya, maka ucapkan terima kasih ya, jazakallahu khairan. Doakan juga barakallahu laka fi ahlik wa malik, misalkan. Tentang doa-doa kebaikan lain. Yang terpenting, jangan lupa ungkapkan terima kasih kita kepada orang lain. Misalkan dengan bahasa Sunda, dengan Jawa, banyak bahasa-bahasa daerah yang bisa kita gunakan kalau kita paham untuk mengucapkan terima kasih. Inti dari pembahasan ini bahwa semua perlakuan yang baik terhadap guru kita hendaknya kita lakukan. Ini merupakan bentuk dari adab kita kepada orang yang memiliki ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, agar ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang berkah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas poin C. Kita ganti tema, yaitu tentang sebab-sebab hilangnya keberkahan ilmu. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang sebab-sebab berkahnya ilmu, kalau sekarang insyaallah akan datang kita akan membahas sebab-sebab hilangnya keberkahan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.